Program baca-baca ini insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Iman Suliman. Marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah. Kepada Bapak Iman Suliman kami persilakan untuk menyampaikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Faya nadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang masuk rahimahullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi hidup Allah dalam iman dan Islam. Nanti kita dipilih menjadi hamba-hamba Allah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih unggul derajatnya di hadapan Allah, apalagi dan juga di hadapan manusia. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya Allah. Jangan berbahagia, mungkin ini sudah hari-hari dan sehari terakhir ini. Sekarang tanggal 25 ya, 25, alhamdulillah tinggal beberapa lagi. Kemudian ada mesin untuk opo, tapi bukan itu materinya, tapi sedikit agak koreksi. Mungkin kadang-kadang kita di akhir Ramadan justru sibuk untuk kepentingan hari raya, tapi yang tidak untuk memfokus kita, sehingga mungkin ada koreksi. Sudahkah sempurna ibadah Ramadan kita? Sudah ada itikaf, ada ibadah sedekah, ada sholat malam. Nah, kira-kira sudah bisa menjamin apa belum kita kesempurnaan ibadah kita? Bapak Ibu, bisa jamin dari awal jenis dari ibadah poso ini Ramadan kita sempurna. Ibadah ini sholat jamin. Tak bisa kita menjamin, hanya Allah yang tahu. Tapi ikhtiar kita harus kita usahakan. Bagaimana? Tentunya dengan berilmu. Maka ketika kita masih dan sebaiknya masih merasa kurang sempurna di dalam agama kita, itu ada namanya penyempurna untuk ibadah puasa. Zakat dan fitri tuhrotal lisqaimi minal lagwi wal nafas waktu matan lil masakin. Zakat fitrah itu membersihkan, mensucikan orang-orang yang berpuasa daripada perkara yang lagu dan rofas. Kemarin saya pernah singgung, lagu itu sesuatu yang tidak berguna. Mikir, ngomong, mendengarkan, melihat, rasani yang tidak berfaedah, itu harus kita hindarkan. Tentu selama Ramadan pun mungkin kita juga masih sempat untuk melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, itu apa melihat atau mendengar yang tidak berfaedah. Tentunya ketika kita menghindar dari yang tidak berfaedah, kita akan beralih menjadi memilih yang berfaedah, melihat, mendengar, karena maka saya tadi sampaikan kita terpilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang suka dengan majelis ilmu. Dan Allah akan mengangkat kita. Ini kan sudah luar biasa. Jadi kajian-kajian kita semakin hari semakin semarak, semakin orang tersadar bahwa majelis ilmu itu akan meninggikan derajat kita. Artinya beralih dari mungkin perbuatan, mungkin kalau habis ini ke rumah hanya tidur atau hanya layah-layah. Nah, ini ada majelis ilmu yang sangat luar biasa, meninggikan derajat kita. Maka kita ambil ini contoh. Kemudian apalagi sesuatu yang rohas, maka zakat fitrah itu. Maka digunakan kita zakat fitrah itu 2,5 kilogram. Gampangnya begitu. Nah, kemudian untuk juga apa? Untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah,
Saya akan sampaikan Bapak Ibu sedikit tentang harta ini terkait juga dengan, kalau ya kan sudah jelas, tapi ada sisi lain tentang harta kita yang harus kita belanjakan di jalan yang benar. Di dalam Al-Baqarah ayat 195 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu biaydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta kalian itu di jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Nanti diterangkan dalam 215. Nanti kita lihat jalan Allah yang ditunjukkan oleh Allah. Tentu jalan Allah itu bukan jalan setan. Mana jalan Allah? Artinya jalan perbuatan yang ketika kita lakukan menjadikan kita ini menjadi tambah dekat kepada Allah. Kalau jalan setan, karena setan itu pekerjaannya bukan tugasnya ya, karena tidak ada yang menugaskan, tapi dia mencari tugas sendiri. Jangan sampai setan itu tugasnya, bukan tugasnya, pekerjaannya, pilihan hidupnya dia setan itu menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Segala belanja yang kita lakukan kok tidak menjadikan dia bertambah dekat pada Allah, maka itu adalah jalan setan. Mobil pun yang mungkin kelihatan indah, ketika mobil itu tidak menjadikan kita tambah dekat kepada Allah, itu jalan setan. Karena apa? Mungkin mobil yang indah, mobil yang mewah bisa menjadikan kita itu menjadi ria. Nah, itu jalan setan. Hati-hati. Kalau mungkin lihat tangga di jalanan tidak diajak naik, itu jalan setan. Nah, maka mobil kita misalnya punya mobil itu harus mengangkut orang-orang yang tidak pandang bulu siapa yang mau diangkut gitu. Kalau di jalan yang itu sudah kenal. Saya pernah ada cerita itu, simbah-simbah di tempat saya kan gaweane tandur. Saya pulang dari kantor saat itu, pulang bawa mobil. Mbak yuk, dedek, wong tandur tak angkut Pak. Bukan berarti apa, ini contoh bahwa ini orang dari orang tidak perlu kita takut ini terus ngotori punya rezeki mas orang artinya apa? Ini jalan mobil untuk jalan Allah. Ini contoh saja. Mungkin orang kan lain tidak seperti itu kan. Nah Bapak Ibu sekalian, wana tulku biaidikum ila tahlukah. Ini berapa menit? 5 menit lagi. 5 menit lagi nih. Dia cepat gitu, bukan lama-lama gitu. Jalan Allah tadi. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah, dan jangan kau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Jadi belanja itu jangan sampai menjadikan kita menjadi orang yang cedera, jadi orang yang sakit, jadi orang yang celaka, jadi orang yang terhina. Misalnya kita beli mercon umpamanya ini. Mercon itu tidak berfaedah dan bahkan jebuki motor iso jebuk motor itu. Kan mencelakakan itu ya. Rokok, apalagi yang lain-lain yang kemudian jadikan kita mabuk dan sebagainya. Jangan menghancurkan diri atau bahkan menghancurkan orang lain. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah. Karena Allah itu sesungguhnya sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini luar biasa Bapak. Kalau kita menyampaikan firman Allah seperti itu kan rasa sebetulnya Allah itu mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Maka kita di dunia ini mestinya harus senantiasa berusaha menjadi atau memiliki perbuatan yang baik. Artinya perbuatan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan kemudian melempar untuk orang lain. Artinya soleh itu sendiri untuk diri sendiri dan soleh untuk orang lain. Ini kemudian. Nah, yang terakhir tadi ayat yang akan singgung bahwa ternyata di dalam Islam untuk berinfak itu juga ada tingkatan prioritasnya Bapak Ibu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 215 itu Allah menyatakan begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya, sahabat-sahabat bertanya kepada Muhammad tentang bagaimana cara membelanjakan harta itu, bagaimana ya Rasulullah. Qul, katakan ya Rasulullah, ma anfaqtum min khairin falil walidain.
apa yang kau infakkan yang baik-baik. Jadi nek infak itu sing apik-apik, boten sing elek-elek. Artinya yang halal, bukan yang haram. Nek duit sing apik-apik aja sing rapayu. Nah, kadang-kadang infak sing elek-elek ngono to kira-kira pengalaman itu nih. Nek nilai dia bodoh kadang-kadang itu sudah memberikan cerminan bahwa kita itu sebetulnya sing elek sing ditoke itu. Mulai yang kuwi. Bodoh deh. Ini jadi ya menyinggung rasa tidak jadi nek gue infak sing apik menurut ya senajan regane bodoh. Nah, sing anyar menurut gue ini sing diem. Nah, kecuali bodoh rezeki ya wis masalah. Nek ana sing apik kok sing ditoke sing elek niku ki jane wong mencerminkan jiwa kita itu nek ngetoke sing elek menurut saya menyinggung. Nah, jadi segala yang kita keluarkan, yang kita belanjakan yang baik itu yang pertama untuk lil walidain, kedua orang tua kita. Yang masih punya orang tua, kita punya kewajiban ternyata memberi belanja orang tua kita. Jangan dikira kita tidak punya kewajiban, monggo wis ya punya kewajiban meskipun mungkin orang pas wis aku rasa kok nei duit aku wis duit pensiun mamane gitu ya tidak apa-apa. Tapi mesti kita tahu bahwa punya tanggung jawab. Siapa tahu orang tua kemudian juga, dan saya itu biasanya tak kasih uang, simbol saya itu, yuk jadi butuh-butuh nih, balik, kan balik pada kita, urip gitu. Dengan tadi uang tua kan, termasuk saya kalau diberi uang orang lain ya, tak apa kan di sini diberi uang, tak apa lo Pak Fauzi, ayo dicoba Pak, hanya aku istilah tanya ngomong kan gitu. Jadi prinsipnya seperti itu, orang tua kita juga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kerabat dekat, kakak, adik, tante, dan sebagainya itu Bapak Ibu sekalian. Jangan kita di mana-mana berinfak, memberi belanja, memberi sedekah pada orang lain, sementara keluarga kita sendiri kita biarkan. Maka sampai hati-hati saya itu terngiang-ngiang di pikiran saya itu, kalau muncul Mbak ini Mas Tony, yang tingkat betul Pak Imoni jinak buatan ini pelajaran yang saya ambil dari teman saya dan rumahnya itu tingkat makro, tapi saudaranya itu pemain gede di negara dibantu. Ini contoh. Jadi kalau kita itu punya yang banyak, maka harus kita berikan kepada saudara kita. Ini kemudian menjadi titik sosial di sini. Saudara kita. Maka sering saya sampaikan, bukan mereka kita ajak umroh, tapi kita berikan modal kita untuk umroh buat dia, tapi ujung modal kerja biar dikembangkan sehingga dia menjadi kaya, kemudian nanti bisa berumroh sendiri. Kita nih modal umroh, tok bisnis, tok kembang, nek wis sugih, kowe umroh dhewe. Nah, waktu ini umroh balik malah meneh. Ini namanya soal sosial. Wah, angel Pak, ini justru angel niku contoh yang baik. Kalau kita punya rumah bagus, adik belum bagus ya digawe. Ini namanya ngurus saudaranya. Kemudian baru anak yatim, baru orang miskin, baru anak jalan. Maka menurut ulama apa itu min khairin fa innallaha hadiyah. Dan apa yang kau belanjakan yang baik-baik itu, sungguh Allah mengetahui. Jadi tidak akan hilang. Dan itu pasti tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita sampai melakukan kebaikan itu menjadi teringat-ingat terus, kemudian bahkan ketika yang kita perbuat baik tidak baik kepada kita, kemudian menjadi cedera kebaikan kita. Jangan. Ojo Pak turun, hilang gue ganjaran ini memenuhi. Maka nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 260 berapa ya Mas? Ya ayyuhalladzina amanu la tughlikum amwalukum. Nah, di pokoknya ini jangan kau batalkan sedekahmu itu dengan mengungkit-ungkit dengan menyakitkan hati orang yang kita beri itu. Nah, maka harus ikhlas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti menyempurnakan puasa itu dengan menumbuhkan semangat berinfak, semangat belanja di jalan yang benar. Ada prioritas saudara-saudara kita yang terdekat. Nah, saudara kita yang terdekat mungkin juga tetangga kita, mungkin juga saudara yang ada terkait dengan akhirat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Iman Sukiman atas materi ilmu yang telah disampaikan pada pagi ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita dan menjadikan syariat bagi Bapak Iman Sukiman. Untuk informasi selanjutnya, bahwasanya mulai pagi ini panitia penerima zakat fitrah yang diketuai Bapak Prabowo sudah menerima pembayaran zakat fitrah mulai jam 9 sampai jam 4 zuhur, kemudian istirahat, mulai lagi waktu asar sampai dengan malam, habis sekitar jam 9 malam. Besarannya seperti kalau beras 2,5 atau 2,7, sedangkan kalau rupiah sebesar Rp40.000. Demikian, marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Kalau lebihnya dari kami mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.